Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah takziah yang sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikamma pamujian yakinapatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang berhak dipuji. Punakate apalah dipujian. Sikamma rupa tawa sikamma ini ibaratkan WC berjalan. Kata sikamma ki WC penuh dengan tai. Mulai dari ujung kaki sampai kepala sangit tai. Tai kuku bangkit, tai tara, rapina taraya, tai poci, tai gigi, tai ngomot, tai toli, tai ulu, tai kuku. Apa yang mau disombongkan? Allah Maha Suci, Allah Maha Kudus. Makanya kalau kita mau dihormati, dihargai, maka kita selalu suci. Kalau mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Situ-jitu Allah Subhanahu wa ta'ala nangai, nasayangi, narahmati, nacintai hambanya yang selalu mau ampun, taubat mengirikaring Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenangai nacintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hambana selalu antang kasih kali. Jadi saya akan bahas mulai dari tahara, istinja. Dalam fikih taluji digapa pun nastinja kamu. Pertama nipe lagi taina. Yang kedua licinna. Yang ketiga rasana. Di sini mungkin. Jadi selalu di hidung. Punak rasa tai kinjai, tena penatang kasa. Tena kule mati sabun. Mana sampul ambil punak rasa tai kinjai, ulangi. Punak hakul yakin tena mak rasa tai, disapukan di rupanta. Hakul yakin inilah obat awet muda. Jadi ibu-ibu tahu saya pakai itu obat RDLK. Tak kelupas di kulit muka tak. Ini obat kalau mati kisalah punna baji si tinjaka tena nangnya angarak. Kenapa? Tena lek baton kia angarak rasanta. Ini yang pertama. Nah biar bagus baji kisambayanta, baca-baca dalam sambayanta, tapi tena na baji tinjaka. Teki jangan berharap diterima sembahyang. Allah Maha Kudus hanya menerima yang kudus. Allah Maha Suci hanya menerima yang suci. Maka pertama harus disuci, terkhusus ketika buang hajat. Setelah muka yang selesaikan ini jari tangannya, ini jari tengah. Ini tidak dapat di S1, S2, S3. Saya cuma dapat sama Pak Kiai, tapi saya kasih. Saya ini cucunya Kiai dibakar dan tumpu. Ini sehingga atau jadi bonto ya. Abahku. Ini yang pertama. Jadi kalau selesai muka, ini yang selesaikan jari tengah. Selesai di pantat.
namanya ekor, itulah dipegang di situ namanya sulbi wat tara'i. Insya Allah kalau ini kita jaga tidak akan disentuh oleh apinya neraka. Satu. Kedua, setelah buang air, di mana dibuat tainta? Ibu, tamai kita pernah tertanya. Tamai dibuat tainta segalanya. Di usia. Kita Pak, tamai dibuang. Di usia. Singkam jadi bisa ngasih. Una revisia, revisia kemana terbentuk? Batu kemana kajiran dan revisia? Tanah, air. Berarti kata batu kemana? Kata yang empat unsur, tanah, air, angin dan api. Berarti kita tahu kalenta. Saya tidak pernah dapat jawabannya di S1, di S2, di S3. Hanya saya dapat jawabannya sama Pak Kiai. Karena ini ilmu tersirat, tidak tersurat. Tapi saya tanya. Karena saya tidak tahu. Karena saya dikasih tahu, saya kasih tahu. Karena saya tidak tahu, saya tidak kasih tahu juga. Niatkan ketika buang air, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Niatkan saya buang air kecil, air besar. Tainta segam miata, risalakna, rialakna, salakna, tanahnya. Selanya tanah. Berarti bukan tanah, bukan air, bukan angin, bukan api kita tempati. Kapan kita tahu? Maka itu nanti yang paresi nanti yang akan hijat, yang akan hancurkan kita ketika masuk di liang lahat. Yang ketiga, buang air kecil. Biasa pun anak muda membuat kami anak semua telistir nemiai. Lalu kalau sama apa coro jiwa. Ada etikanya. Kalau kepepet ini tidak apa-apa nih berdiri, tapi kalau perempuan berdiri dan bahaya. Jadi harus jelas kalau perempuan pasti jongkok. Kalau laki-laki kalau berdiri ya bisa biasa, tapi jangan selalu berdiri. Kapan berdiri terkenci masuk tembok, kena celana pakai semua tidak terima sama yang tak bernaji itu celana. Ini harus diangkat nih, baru sulit. Harus jongkok. Jongkoknya harus ini, jalan ini tumi harus naik di sini. Itu satu. Sudah buang air kecil, disuruh di batu. Disuruh di batu 3 kali. Itu sunnah Nabi. Apa mananya? Kalau ada yang tinggal di keni kita, dia akan keluar. Terpecah keluar. Sudah itu baru diurut kantong-kantong kencing kita. Sudah diurut, hakul yakin sudah tidak ada lagi, sudah batu tidak ada keluar, baru selesai. Itu. Setelah itu mau menghadap kepada Allah, periksa celana dalam. Jangan sampai parui. Karena paru celana dalam tak demi harap kita ini sembahyang. Kenapa? Karena samiai. Dalam keadaan bernajis. Jadi periksa. Makanya kenapa itu ulama selalu pakai sarung, jarang pakai celana dalam. Karena untuk menjaga itu celana dalam harus jaga. Makanya selalu kalau kita selalu harus juga hati-hati jangan sampai talorong celana sarungnya. Ya saya selalu pakai batu begini. Biar semua kan batu tidak bisa karena tidak diikat dengan sleeping. Harus pakai sleeping. Aman terkendali. Itu. Jadi harus dijaga. Celana, pakaian yang kita pakai harus jelas bahwa ini sarung, baju, semua yang dipakai, cincin, kacamata, songko, yang semua yang melekat pada diri kita jelas sumbernya. Riolo batuata pun nalik bagi panen. Pertama nabali tiai, tapi yang pertama adalah pakaian sembahyang. Tujuannya apa? Itu dipakai usaha. Dan disitulah kita mohon sebelum keluar rumah, minta sama pemilik rezeki, jangan berangkat dengan sebuah lagu. Mau erki tindro, erki sulmala, erki lamu-lamu, tenan di sambaran lamu. Ada aturannya yang dituntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa nih saya mati terus yang tenan dan jari-jari? Bunda kata lam tal lah sakit.
Ternyata setelah dilihat hakikinya, diminta dulu sama pemilik. Siapakah pemiliknya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pun lamun ki apa sak dikirut manggil Nabi ta. Dengan itu pasai mar Nabi ta. As-salawat ki manggil Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru kita menanam. Menanamnya menghadap ke mana? Menghadap ke kiblat. Saya juga saya kasih. Jadi kalau menanam nak bi'aklamun karena latal apa timbul. Kenapa harus Nabi? Jadi hakikinya bukan kita. Nabi yang menanam, Allah yang menghidupkan. Kalau kita yang menanam bisa saja tidak hidup, tapi kekasihnya Allah menanam, pasti jadi, pasti hidup. Ini yang cara menanam. Semua yang mau ditanam, mau masuk rumah, pasak bikin magir Nabi ta. Asul balaki, mau kita tindro, apa saat bikin Nabi ta, jangan sampai terakhir yang tidur ta. Asul balak, jangan sampai terakhir yang kita tempati rumah ta. Kenapa? Wa ajalahu wa amalahu wa rizki. Ajal dan amal rizki itu rahasianya Allah, manusia tidak tahu. Kematian tidak tahu, bahwa tidak berarti minyak puluhan tahun gak tidak mati. Ini tidak akan mati. Ya. Ada sementara salat mati, ada sementara kasih jalan motor mati, ada di atas mobilnya mati. Maka sebelum mati, apiladar mati. Mati itu dua, ada mati kecil, ada mati besar. Mati kecil itu tidur. Disinilah belajar mati. Karena ibu-ibu anak tidur bagaimana cara kita anak tidur? Tidur di bawah. Nama itu tidur mati. Ada aturan yang diajarkan Rasulullah kepada istrinya. Istriku Aisyah, punala tidur ko, punala mati ko. Tangkasi kalian. Sekurang-kurangnya kita berudu. Kalau tidak bisa berudu, beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih 3 kali. Mohon ampun kepada Allah apa saja dosa-dosa kita sengaja atau tidak sengaja. Pemurang ampuni atanmu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Berarti kita sudah minta ampun. Kalau sebentar mati terus ki, Allah sudah ampuni dosa kita. Yang kedua pesan Rasulullah, disuruh ki hatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa bu? 30 juz 6.660 ayat 114 surah. Bisa pak? Hatam Al-Quran 30 juz. Saya tidak bisa. Biar penghafal tidak bisa menghatamkan. Tidak ada yang mampu 1 hari 30 juz. Termasuk istrinya Nabi, apalagi kita. Apalagi kita bukan penghafal saya tidak bisa selesai 30 juz 1 malam. Sama jawaban kita istrinya Rasulullah. Kata Rasulullah cukup dibaca surah Al-Ikhlas. Tak surah Al-Ikhlas. Ayo tidak tahu juga surah Al-Ikhlas bilang pulau lawat. Tahu gitu ya pulau lawat. Dibaca 3 kali itu sama nilai pahalanya menghatamkan Al-Quran 30 juz. Ada lagi hadis Rasulullah, siapa yang selalu baca dalam 1 hari 10 kali surah Al-Ikhlas, itu akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibangunkan surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbanyak dibaca surah Al-Ikhlas. Susah kita membaca itu Al-Quran 30 juz, tapi ada solusi yang dikasihkan dari Allah Ta'ala. Perbanyak dibaca surah Al-Ikhlas. Bunair kini jawab doakan. Perbanyak dibaca surah Al-Fatihah. Bagaimana caranya? Setiap kita baca surah Al-Fatihah 7 kali. Setelah sampai iyyaka na'budu, disitulah kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau kami mohon pertolongan. Berhenti di situ. Minta apa kita minta?
rezeki, sehat, diminta di situ. Sudah kita minta jodoh yang belum kawin. Kalau yang bapak-bapak yang belum kawin mau kawin lo bisa. Yang penting ada izin dari istrinya. Apa nasi Diminta di situ. Kalau mau dilembutkan, ya Allah, karena diminta ya Allah supaya nak kasih izin istri untuk nikah lagi. Baca di situ. Sudah itu 7 kali. Itu pasti ya kalau mau makludah kita. Ada juga di surat satu di doa satu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Setelah sampai di hasanah minta di situ. Berikan kesehatan jasmani, berikan rezeki, cukupkan rezeki ya Allah. Terima doaku. Wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasanya kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ternyata caranya adalah berhenti ki Rabbana atina fid dunya hasanah, di hasanah diminta. Minta kebaikan di dunia, hasanah. Di dunia, kalau akhirat wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Cuma yang sama dimuliakan oleh Allah. Sekarang setelah itu kita mau menghadap kepada Allah. Berarti masuk salat. Salat 3 saja, lalu dijaga di dalam sambayan. Pertama, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Takbir yang diharamkan. Haram hukumnya. Ketika takbir ada yang ingat selain daripada Allah. Yang ingat hanya kepada Allah. Allahu Akbar. Inilah yang menembus pintu langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita laporkan? Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Maka orang yang menjaga sholatnya tidak pernah tak mati. Kenapa? 5 kali sehari semalam melapor kepada saya siap hidup, siap talasa, siap mati. Yang takut mati, yang tidak pernah sembahyang. Kenapa? Tidak pernah siap. Salah satu yang tidak bisa diperwakilkan sembahyang. Punasaka bisa kita bayarkan saribat tanta, sakit fitrah 1 kali di dalam 1 tahun. Naik haji bisa kita haji tanpa ada uang, dibayarkan sama orang haji. Tapi sholat, puasa juga bisa. Kalau sudah sakit bisa fidyah, tapi sholat tidak bisa. Jadi kamu dulu deh sakit-sakit, kita yang sembahyang kamu ganti ke sembahyang tidak bisa. Kenapa? Ini perjanjian antara hamba dengan Allah. Tidak bisa kita nak kulit asambaya menteng, aku lagi asambaya cidok. Acidok tidak bisa berbaring. Atindo mising, atindo tidak mampu dengan isyarat yang lain juga pelatih. Itu pun juga tidak mampu karena lumpuh. Cukup kita baca niat sampai doa yang dibaca dalam salat. Tidak bisa kita baca niatnya saja dengan surah Al-Fatihah. Itu pun juga tidak mampu. Cukup kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu pun juga tidak mampu. Cukup kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pun juga tidak mampu. Wallah Allah sesuai dengan jantung nadi kita. Itu pun juga tidak mampu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak usah sembahyang, tunggu di sembahyang. Jadi sembahyang bisa mudah tapi tidak bisa dimudahkan. Tidak ada sembahyang sakit namanya. Sembahyang garing. Tahu seminggu kita sembahyang seperti orang yang normal, tapi ada sih. Bayangkan saja kita salat di sini. Dibacakan. Jadi ibarat jiwa kita salat menghadap kiblat. Biasa kita jiwatan, biasa kita main mimpi itu bang. Biasa kita mimpi. Ada jadi kolaka, tapi ada jadi buntu. Siapa yang jadi buntu? Itulah jiwa tak keluar di situ. Itu yang harus dilindungi. Itu dulu kadang kalau orang mau pergi ke Kolaka, ke Kendari, itu dulu pergi sebelum pergi. Selamat sebelum Anda selamat. Maksudnya Anda sudah selamat berangkat dari rumah. Itu memang sebelum Anda pergi. Berangkat memang sebelum Anda pergi. Itu yang ada di mana? Itu nama hakul yakin.
Jemaah yang sangat dimuliakan, itu dah pakai dulu orang. Mau ketemu, sebelum kita ketemu, kita tahu bahwa dia terima saya. Begini gayanya setelah tiba di rumahnya. Kenapa? Nah pakai itu ilmu hakul yakin. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Sebelum timas tadi di masalah haji, ya. Sudah hajikan dirinya, jadikanlah mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah menjadi memberikan syafaatnya kepada kita. Gimana caranya Rasulullah? Baca salawat sebelum tidur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa di Sayyidina? Allah bisa juga kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau yang pakai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu salawatnya Allah kepada Rasulullah. Kalau salawatnya kita sebagai umatnya adalah itu pakai Sayyidina. Kenapa pakai Sayyidina? Itu adalah penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari nabi-nabi terdahulu sampai kepada Rasulullah. Sayyid. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kalau salawat Jibril Sallallahu Alaihi Muhammad itu penari rezeki. Ya, ada salawat langsung salawat Allah kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Salawatnya kita sebagai umatnya hamba Allah adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insyaallah itu masuk mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad, itu masuk di dalamnya kita berikan salawat. Insyaallah dia akan memberikan syafaatnya kepada kita. Yang keempat, sebelum kita mati, kata Rasulullah, daftarkan dirimu sebagai penduduk surga. Bisa Bu? Kalau mati sebentar, ada minamata di surga. Ada nih? Bu, ada nih? Nanti kita kalah. Bapak mamanya ini kalau sebentar mati, tindak mati. Ini ada yang dari surga. Ada yang jawab. Pegang rumah mati, nanti terdaftar itu. Gimana caranya Rasul terdaftar namamu sebagai penghuni surga, penduduk surga? Tadi kan satu tadi. Perbanyak baca 10 kali baca surah Al-Ikhlas. Itu dibuatkan istana di dalam surga. Tapi memasuknya istana itu adalah kuncinya di bawah. Kata Rasulullah, akhiri tidurmu dengan kalimat tauhid. Man qala la ilaha illallah akhirul kalami dakatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, di kalabusan nyawana, la ilaha illallah, ini sikirnya lidah. La ilaha illallah, tidak bisa ketemu dua bibir ini. Tidak bisa. Pasti gini, la ilaha illallah. Nah, boleh ketemu bibir kalau baca ini. Karena memang sikirnya lidah kita. Inilah sikirnya jasadiah kita. La ilaha illallah. Mana sikirnya? Ruh kita, Allah, Allah, Allah. Itu sikirnya dia. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Siapa yang inilah yang harus dalam sampai kita terpejam mata kita sampai netin lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai kita tidur. Setelah itu bangun dari tidur. Menghadap kalau kita mau tidur jangan sembarang menghadap. Ibarat kita sudah mau mati. Sudah itu bangun tidur. Siapa yang membaca zikir ini itu akan diterima ibadahnya, diampuni dosanya dan dijamin masuk surga kenikmatannya Allah. Apa kata Rasulullah? Siapa yang membaca ketika dia membangun di tindrona dia langsung main Alrio langsung main, tapi dibaca dulu ini baca ya. Parista kalenta. Tarik nafas baik. Sudah itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah Allahumma ghafirli. Diampuni dosa kita 80 tahun yang lalu. Diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa apapun kita.
diterima ibadah salat kita, diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga baru bisa dapat. Sering saya baca, tapi baca setelah selesai salat. Ternyata dibaca juga setelah selesai tidur, bangun dan tidur. Ini setelah itu mau keluar rumah. Ibu-ibu kalau keluar rumah kita baca. Nah, yang berdoa keluar tidak akan diganggu oleh iblis, tidak diganggu oleh setan, dan dijamin selamat dalam perjalanan. Perbanyak baca bismillah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Tapi sebelum kita baca itu ada dibaca sebelumnya. Pertama kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah itu baru kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu kita baca ayat kursi. Tadi ayat kursi Allahu la ilaha illa dan seterusnya. Setelah baca ayat kursi baru dibaca yang terakhir surah Yasin ayat 9. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghashaynahum fahum la yubsirun. Baru pegang itu begini. Baru beri salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita sendiri jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru keluar bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Insyaallah rumah kita terkunci, dijamin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terjaga dalam perjalanan sampai tujuan, sampai kembali ke rumah. Tahu mananya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Baru kita sendiri jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat dengan selamat, dirahmati dan diberkati, dan kembali pulang dengan selamat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, inilah yang harus kita tanamkan. Inilah belajar dalam Islam. Karena saya tahu, bukan karena saya buat-buat, tetapi diajar oleh ulama kita, oleh kiai kita. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, inilah yang harus kita tanamkan kepada diri kita. Baik tinggalkan ketika berada di atas motor, di atas mobil, di atas pesawat, di atas perahu, apa yang kita baca? Perbanyak kita membaca zikirnya Nabi Yunus alaihi salam. Tahu zikirnya Nabi Yunus? Itu yang ditelan oleh ikan 41 hari ilalam batanah jubuka. Ya la ilaha illa anta. Coba gua, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Siapa yang membaca ini akan dijauhkan yang namanya bala, bahaya terhadap dirinya, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima hajat doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun, insyaallah Allah berikan solusi dalam kesulitan kita. Yang penting dekat sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami mohon pertolongan. Yang disembah hanya kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah. Jangan yang lain tempati pertolongan. Yang datang sama dukun, apa ini? Sari kasih tai kucing dan ini, bungkus mie itu nak percaya. Tidak ada itu. Perbanyak salawat, Fatihah saja situ. Minta doa sama Allah. Jangan sembarang berguru, jangan sembarang bertarekat. Tarekat itu adalah jalan. Tarik itu jalan bahasa Arab. Jadi sekarang itu bertarekat, ini namanya bertarekat namanya. Mencari jalan. Apa jalan apa? Jalannya cuma dua. Mau jalan lurus, mau jalan bengkok. Kalau jalan lurus itulah ihdinas siratal mustaqim yang berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya Al-Qur'an dan hadis. Hadis itu apa? Itu penjelasan Al-Qur'an.
hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelaskan itu Al-Quran. Jadi dulu tidak ada tafsir, Pak, tidak ada tafsir. Siapa yang tidak ada tafsirnya Rasulullah? Ada tafsirnya Rasulullah, ada tafsirnya siapa? Tidak ada. Tapi untuk mempermudah lahirlah penafsir kita. Tapi itu tadi tafsirannya Quran itulah penjelasannya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita disuruh salat yang jelaskan hadis. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi itu sudah keluar di atas, insya Allah. Di atas di situ di dalam hati kita selalu itu. Kalau ada yang kita tuju dengan berkah la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ya Allah gerakkan hatinya untuk bisa, kalau apa yang kita minta di situ mungkin diterima dengan baik, tapi melamat supaya diterima tidak banyak dan minta maaf kita utang berbanyak dibaca itu. Jadi berangkat dengan zikir dan doa dan salawat kepada Rasulullah, itulah yang tuntunan kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kita salat 3 saja tadi ya, angkat takbir, dan setelah yang kedua adalah ketika baca surah Al-Fatihah, perbaiki bacaan Fatihah kita, jangan dilari kayak ada yang kejar baca Fatihah, perbaiki itu makhraj hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi kasih baca amin. Apa artinya amin? Terimalah ya Allah. Ini dialognya antara hamba dengan Allah. Dan bagi dua ini surah Al-Fatihah oleh Allah. Ada khusus Allah, ada bagi kita. Ada khusus Allah, ada khusus kita. Ini dialog antar hamba dengan Allah. Kita jawab itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes. Mulai dari surat apa? Bismillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu. Di situ kita berapa bagian? Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami mohon pertolongan. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Yang harus kita jaga ini adalah Iyyaka na'budu. Iya. Bertasbih, iya, hari ya kadang dua ya kadang sendok dua wanya, iya karena budu, iya karena stain. Ini yang harus kita jaga. Yang kedua yang harus kita jaga adalah ketika transaksi antara hamba dengan Allah, ketika bertahiyat. Ini hakikinya di sini. Ketika kita bertahiyat, inilah gambaran ketika Rasulullah menghadap kepada Allah ketika menerima salat di Sidratul Muntaha. Bagaimana Rasulullah menerima salat? Bukan berdiri, tidak berdiri, juga tidak ruku, tidak tonna sujud, tidak tonna cido. Tekamma carana itikana Rasulullah menerima menghadap mengiringkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nair menerima sembahyang. Sifat ruah jinabita dengan karya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril tidak mampu menembus Sidratul Muntaha. Ketika dia menghadap kepada Allah, dia beri salam, bukan assalamualaikum. Apa salamnya Nabi kepada Allah? Bagaimana posisinya Rasulullah? Dia tidak duduk, dia posisi bertahiyat. Bagaimana itu posisi bertahiyat? Dia tidak duduk itu bertahiyat. Dia duduk di atas kakinya. Ternyata itu secara hakiki ketika kita berposisi tahiyat kita berubah wujud. Kita bukan Nur Salim, bukan Dr. Nur Salim, MS, MA dan Rewa, tapi yang ada adalah Muhammad. Mim, Ha, Mim, Da, Muhammad. Ketika kita terbit, kita berhuruf Muhammad. Itulah hamba, itulah Muhammad. Kalau Muhammad yang sembahyang, Allah yang menerima sembahyang,
itu sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakul yakin, jangan pernah ragu bahwa salah kita tidak terima. Yakin kita diterima sama yang 3 saja, takbir, Fatihah kita, dan tahiyat. Apa salamnya Rasulullah kepada Allah? At-tahiyatul mubarakatus salawatulillah. Ini salamnya seorang hamba kepada Allah. Dijawab oleh Allah, Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Berarti Nabi yang sembahyang, bukan kita. Betul tak? Maka pahami itu artinya itu. Keselamatan hai Nabi, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Nabi sudah selamat. Nabi sudah selamat. Tapi Nabi tidak mau selamat sendiri. Langsung dijawab oleh Allah, Assalamu alaika ayyuhan, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dan keselamatan para umatku yang mengerjakan amal soleh. Kita masuk di dalamnya. Itu Nabi betapa cintanya kepada kita. Maka seluruh malaikat yang berada di aras mengucapkan bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Yang mengucapkan itu bukan Nabi, tetapi malaikat bersaksikan bahwa kita yang Islam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga akan bersaksi ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau malaikat sudah bersaksi, apa lagi? Semua malaikat pencabut nyawa ada di situ, pembagi rezeki ada di situ, yang penjaga neraka dan surga di situ, yang penyiksanya di situ, mungkar dan nakir ada di situ. Nah, saksikan, berarti itulah selamat. Jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, inilah yang harus kita pakai. Terkhusus itu dimanapun kita berada, selalulah perbanyak zikir kita. Mau kita lakukan sesuatu, apa saat dikimangir Nabi. Insya Allah, ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situjen-tujenna takwa mangir kari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sigantia ko mati sebelumnya ko ilala Islam. Nakiyep di kari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si kamu atau matapakah? Malalala ko mangir kari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan situjen-tujenna Allah. Sigantia ko mati sebelumnya ko Islam. Niat pergi lala Islam dan panasur mati. Antekan mati lala Islam. Itu tadi. Mari biasakan hidup kita hidup di dalam Islam. Mau tidur dituntun dengan Islam, mau salat perbaiki, keluar rumah, itu yang dimaksud. Ada aturannya semua. Mau menanam saja ada aturannya. Minta kisah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah yang harus kita perbanyak zikir dan perbanyak salawat dan perbanyak membaca surah Al-Ikhlas dan surah Al-Fatihah. Begitu juga surat doa safu jagat, dan doanya tadi mudah urusan doanya Nabi Yunus. Kalau doanya Nabi itu doa safu jagat itu khusus diberikan kepada Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau doanya Nabi Adam, doa pengampunan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalau maafkan dosa apapun dosa kita, Allah akan ampuni. Itu. Jadi doanya lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada doa ketika dibakar oleh Raja Namrud. Kul ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Kalau kita mau pakai di doa setelah wala Ibrahim, wala dibaca kalau kita mau pakai sama diri kita, karena demam panas anak kita sebuki wala Nur Salim bin Mahmudin. Itu je. Kita usah dulu pergi di dokter, kita pakai doanya Nabi Ibrahim kalau demam. Sekarang kan macam-macam demam itu. Kalau kubat corona kemarin saya kena itu kayak mau sebenarnya saya kena corona kapan ini karena tidak ada kunci mangku kayak ini mataku mau keluar gitu. Saya baca situ, alhamdulillah itu bacakan di air baru kompreskan insya Allah berkahnya itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang harus kita tanamkan. Jadi setiap kita selesai salat
selalu kita trikul, ayat kursi, tiupkan di telapak tangan, sapukan mulai dari kepala sampai kaki. Jadikan sebagai pakaian, pelindung, penangkis dari segala sihir, dari segala apapun yang mau masuk dalam diri kita, penyakit termasuk dari orang, dari setan, dari jin, insya Allah akan kembali kepadanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.